Shalom. Shalom Bapak Ibu yang di belakang boleh ke depan merapat kali ya. Shalom. Ada sukacita? Ada, amin ya. Puji Tuhan, kita masih boleh berkumpul kembali di tempat ini untuk merayakan ibadah POI yang pertama kali di tahun 2025 ini. Untuk Bapak Ibu, saudara-saudari kami mengucapkan selamat datang di ibadah POI, dan untuk Bapak Irwan Chandra kami mengucapkan selamat datang di ibadah POI. Sebelum memulai ibadah POI hari ini, kita boleh dulu salaman mungkin di sebelah kiri kanan kita. Ada sukacita, boleh ditanyakan. Puji Tuhan. Semoga nanti di ibadah selanjutnya kita makin ramai di minggu depan ya. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah kita ini, kita terlebih dahulu untuk saat teduh sejenak supaya ibadah kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Untuk saat teduh kita mulai. Baik, untuk Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita dengarkan untuk pengumuman di pertanggal 10 Januari 2025. Yang pertama, untuk saldo POI kita sampai di per hari ini sebesar 1.062.200. Untuk persembahan syukur dapat Bapak Ibu berikan kepada Ibu Leni Koryanti Gultom yang tertera di layar. Mari dukung akun YouTube POI kita dengan cara like, komen, dan subscribe di 8POI channel. Untuk ibadah POI selanjutnya tetap akan diadakan di pertanggal 17 Januari 2025 yang akan dimulai di pukul 12 WIB, tepatnya di tempat ini. Demikian pengumuman POI per hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kita angkat satu pujian ini dengan penuh sukacita, bertemu dalam kasih Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Untuk Bapak boleh mungkin di stop dulu musiknya karena kurang semangat ini. Untuk Bapak Ibu boleh kami undang untuk berdiri supaya lebih semangat ya. Kita ulangi kembali pujian ini dari awal, bertemu dalam kasih Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Kembali kita nyanyikan lagu ini dari awal. Bertemu dalam kasih Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan
cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah mempertemukan kami dalam kasih-Mu, berkumpul di sini dengan penuh sukacita. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas setiap berkat yang kami terima dari sepanjang tahun 2024 hingga saat ini kami boleh merayakan dan merasakan ibadah-Mu di tempat ini kembali ya Tuhan. Tuhan, hadirlah di setiap rangkaian ibadah kami ini. Layakkan kami untuk merayakan ibadah ini dengan penuh sukacita dan penuh kekudusan. Kami menyerahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Begitu juga Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu. Kiranya berkatilah persembahan kami ini, berkenanlah menerima setiap pemberian kami. Semoga persembahan ini menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Dan biarlah segala sesuatu yang kami lakukan dalam ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Berkati setiap pujian, doa, dan firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk Bapak Ibu boleh dipersilakan duduk kembali. Baik, sembari kita mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, kita angkat satu pujian ini dengan penuh sukacita. Tiada terukur besar kasih Tuhan. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Benar Tuhan, tiada terukur besar kasih setia-Mu kepada kami. Terima kasih untuk semua hari yang baik. Terima kasih kami boleh bersukacita hari ini, meskipun setiap hati kami dalam pergumulan. Tuhan, berkati persembahan kami ini, supaya menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu, dan menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan-Mu. Begitu juga Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu, yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Bapak Irwan Chandra.
Berkati dan urapilah dia, supaya dapat memberitakan firman-Mu dengan baik. Berkati juga kami, buka setiap hati dan pikiran kami, supaya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, firman-Mu dapat kami resapi, dan menjadi bekal kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap sambut dengar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Kita angkat lagu pujian ini, layak dipuji disembah. Untuk jemaat Tuhan kami undang untuk berdiri. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta tunduk padamu Tuhan. Kita angkat lagu pujian ini kembali dari awal. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Untuk hamba Tuhan kami undang ke depan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar. Nama-Mu besar termulia. Sekali lagi katakan nama-Mu besar. Nama-Mu besar Termulia. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa mengucap syukur buat siang hari yang indah ini Tuhan, dengan cuaca yang baik. Kami ada di sini karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, kami datang dengan kerinduan kami sebagai anak-Mu. Kami datang bukan beragama, tetapi kami datang merupakan panggilan kami sebagai anak kesayangan-Mu Tuhan. Kami datang karena Kau terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyembah Engkau, kami sudah memuji Kau. Kini saatnya kami mau mendengar firman kebenaran-Mu Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu yang terbatas Tuhan, karena kami mau sumber yang tak terbatas yang sudah ditulis di firman-Mu Tuhan. Mengurapin kami, memateraikan kami melalui pengetahuan akan firman-Mu Tuhan. Kami izinkan Roh Kudus Allah bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan dan ditinggikan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap pribadi yang siap mendengar firman
Kita katakan sama-sama, amin. Silakan duduk saudaraku yang terkasih. Shalom, apa kabar semua? Apa kabar? Luar biasa jawabannya ya. Selamat tahun baru 2025, jawaban luar biasa. Karena Tuhan kita bukan yang biasa-biasa, karena Tuhan kita melampauin segalanya. Dia luar biasa, amin. Perkenalkan, nama saya Irwan Chandra. Hari ini saya melayani sebagai evangelisme. Karena saya tahu saya ada melayani Tuhan karena panggilan. Panggilan itu berbicara mengenai bukan pilihan tetapi dipanggil ya. Kita semua dipanggil menjadi umatnya. Amin saudara. Hari ini kalau saya bisa berbicara firman karena saya pun belajar mengenal firman itu. Dengan apa? Dengan sekolah saudara. Saya ditangkap melalui kesaksian, pertobatan, kemudian waktu saya give up sama Tuhan, saya katakan Tuhan saya udah gak mau hidup. Tuhan berkali-kali saya gagal dalam kehidupan saya. Tuhan apa arti tujuan kehidupan saya Tuhan? Janji Tuhan dalam kehidupan saya apa? Saya bukan dari keluarga Kristen, saya dari keluarga Konghucu ya. Papa mama saya tidak kenal Tuhan. Seluruh keluarga keturunan semua dari generasi papa, mama, cuman saya. Dan saya bingung kok Tuhan bisa pilih saya. Di latar belakang 4 saudara tuh Cece, saya, adik saya cowok. Dan di 2 cewek, 2 cowok, saya paling nakal. Dengan postur yang tinggi ya, bisa dibayangkan kalau Cece kan cuma segini. Beda 1 tahun, adik saya cuma segini. Udah tua pun tetap saya paling tinggi. Mereka gak bisa nyusul saya. Saking nakalnya saya itu, saya dibully tiang listrik gitu. Saya tidak senang, saya balas gitu kan. Dengan apa? Ya cici saya jenggut, adik saya pukul. Bahkan mama saya pernah lawan. Ya, saya pernah mencaci maki mama saya pukul-pukulan sama papa saya di masa muda. Nah, saya tidak tahu siapa saya, sehingga suatu saat Tuhan memanggil saya, waktu saya itu udah di Jakarta, tahun 2001 saya menetap di Jakarta, saya casting jadi model, kemudian dapat iklan IM3, saya jadi ambasador, saya masuk agency, kemudian jadi aktor, agency itu look model waktu itu. Saya dipromosiin dan akhirnya masuk ke stasiun televisi, waktu itu syuting jadi aktor, langsung melejit ya jadi pemeran utama. Dan dari situ saya ditangkap Tuhan. Di tengah karir kesuksesan saya tuh ditangkap Tuhan. Saya bingung, sebagai orang dunia, saya tuh belum puas sebenarnya menikmati kesuksesan. Setiap orang kan, kehidupan manusia itu kan pasti ada 3 ta kan. Harta, tahta, dan apa? Bukan wanita, seksualita. Wanita pun perlu, banyak hari ini perempuan menyimpan laki-laki. Bukan hanya laki-laki menyimpan perempuan. Jangan bilang hak wanita, tapi seksualita kan. Semua orang jatuh dalam seksualita. Ya kan, makanya ada perceraian. Nah, itu saya lihat dari sejarah atau genogram atau family tree ya, pohon keluarga itu tidak ada yang bercerai. Waktu saya berhasil, saya bertobat, lahir baru, kemudian saya menikah dengan keluarga Kristen. Bahkan mertua saya itu waktu itu adalah penetua dan pemilik gereja ya di Surabaya. Wah, saya merasa bahwa saya punya istri, punya anak 2. Saya merasakan wow, saya dipanggil ya keluar dari keluarga yang tidak kenal Tuhan. Akhirnya saya mengenal Tuhan, saya diberi keluarga yang takut akan Tuhan. Rezekinya luar biasa ya kan, pekerjaan ada, rumah ada, mobil ada, istri ada, anak ada, semua ada. Ketenaran ada. Gak ada yang saya belum lampauin sudah. Tapi waktu suatu saat setelah 5 tahun, 6 tahun pernikahan, saya gagal. Sebagai suami, sebagai seorang bapak bagi anak saya. Di situ saya marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan tangkap saya? Saya bertobat tahun 2002. Saya bertobat 2002. Sekarang sudah 2025, berarti 23 tahun saya mengalami Tuhan. Tapi mengalami proses di mana hanya bertobat, kenal Tuhan yang benar-benar tidak punya Alkitab, beli Alkitab, dan perjalanan iman sampai menikah, diberkati. Saya melayani juga di koordinator asyir di gereja, saya punya komsel di rumah,
dihargai sekali. Tetapi waktu saya ditinggalkan, saya marah sama Tuhan. Istri diambil, anak diambil, saya sendirian. Saya hampir gila. 2016 saya bilang sama Pak Iwan, saya sekolah teologi ya, karena apa? Kalau enggak saya gila. Akhirnya saya sekolah teologi dan Ibu Liliana Tanu juga ya, SCT Kingdom ya, sama sekolahan kita di situ. Saya lulus 2021, masih ngerasa bahwa di mana Tuhan itu memakai saya, kemudian saya upgrade lagi di S2 juga, STT Karisma, ambil S2. Perjalanan nggak berhenti, ternyata masih kurang. Kenapa? Oh, saya harus mengkonseling diri saya. Ada perihal, ada pun watak saya yang belum berubah, karakter saya. Oh, perjalanan iman itu panjang sekali ya, saya pikir. Proses hidup itu harus dikerjakan. Nah di situ saya mulai mengalami Tuhan dan mengalami Tuhan. Protes-protes hidup saya tuh saya protes sama Tuhan, kenapa begini, kenapa. Tuhan cuma jawab, kenapa tidak. Kenapa Tuhan saya begini, kenapa tidak. Itu proses yang hamba harus lewati. Kita tidak bisa di mimbar untuk memegahkan diri lagi. Karena kalau kita kalau di podium artis ya, mungkin dapat piala ini, piala itu, perform, itu kan buat kemegahan diri. Tapi kalau di mimbar itu yang dimuliakan adalah Yesus. Yang dimuliakan adalah firman. Nah saya belajar bagaimana Tuhan memproses saya menjadi humble. Menjadi bukan siapa-siapa lagi. Baru saya bisa memuji Tuhan, bisa meninggikan Tuhan. Dan membagikan kebenaran yang Tuhan ada dalam kehidupan saya sampai hari ini. Bahkan saudara, proses itu gak berhenti. Setelah saya bisa berkhotbah, melayani Tuhan, puji Tuhan, saya bilang, Tuhan, di dunia sekuler itu saya udah pernah diundang ke kota-kota besar, kalau udah launching film, sinetron. Tetapi itu cuman luar kota. Tetapi waktu saya melayani Tuhan, saya bersyukur, saya sampai ke bangsa-bangsa. Saya ke Singapura, saya ke Malaysia, saya ke Kamboja, saya ke Amerika. Wow, ini pekerjaan Tuhan dahsyat seperti itu ya. Padahal saya siapa Tuhan? Saya tidak fasih bahasa Inggris. Tapi waktu saya ke Malaysia, tiba-tiba karena orang Palembang saudara, bahasa mother tongue kita tuh udah di Palembang tuh selain bahasa Palembang, bahasa Mandarin sama orang tua. Jadi waktu ke Malaysia, tiba-tiba saya mendoakan orang, saya bisa berkhotbah pakai bahasa Mandarin. Padahal saya udah gak pakai lama sekali. Dari waktu saya tahun 2001 di Jakarta sampai 15 tahun saya tidak bisa lagi bahasa Mandarin. Tiba-tiba saya bisa mendoakan bahasa Mandarin pakai. Dan saya bilang Tuhan itu benar-benar memakai kita tuh cuman bejana. Jadi bukan kita lagi. Saya percaya janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita juga berbeda-beda. Amin saudara. Ya. Janji itu kalau kita singkapkan, dalam setiap manusia itu mempunyai satu ikatan. Janji orang tua sama anak, ya kan? Suami sama istri, istri sama suami, anak sama orang tua, janji sama partner bisnis, janji sama semua adalah perjanjian. Janji itu kata dasar saudara. Ya, berit itu namanya, perjanjian. Jadi kalau janji itu kata dasar, tetapi ditambah dengan awalan jadi per. Ya. Ada satu kesepakatan disebut, kalau janji hanya satu pihak, saya akan janji sama kamu. Tetapi orangnya, ya udah terserah deh, mau janji apa enggak janji. Karena saya tahu kamu tidak pernah tepati janji, itu hanya janji. Tetapi kalau perjanjian, berarti saya berjanji sama dia dan dia terima janji itu. Dan ada suatu perjanjian, amin saudara. Nah, kita akan belajar hari ini tentang janji Tuhan. Di mana masuk 2025, banyak orang bikin resolusi dalam kehidupannya dia. Awal tahun ini harus ngapain ya? Saya pun bingung. Tuhan, baru saja Natal. Kayaknya sudah tahun baru, sebentar lagi orang prepare untuk Imlek. Sebentar lagi puasa dan Idul Fitri. Dalam tahun baru ini saudara lihat pergerakan dunia. Ya. Kita duduk kayaknya kemarin baru Natal, sekarang sudah tanggal 10. Kita lihat musim, wow musim itu berubah luar biasa. Hujan deras, banjir, tapi kita ngerasain keluh kesah gak? Kayaknya udah biasa ya. Banjir sini, tenggelam mobil, ada yang mobil meledak segala macam. Bahkan 2-3 hari yang lalu saudara di Amerika, Los Angeles. Semua artis-artis terkenal, rumahnya yang ada yang 5 juta US, 10, 15, 20, bahkan 36 juta US. Setiap hari saya lihat, udah 3 hari, itu kebakaran habis semua Hollywood. Apa yang terjadi di dunia ini? Saudara berbalik lagi sama janji.
perjanjian Allah sama manusia, kita akan pelajari. Ada 5 janji. Dalam di sini saya bacakan dalam Lukas pasal 12 ayat 32 dikatakan, janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Kawanan kecil berbicara mengenai bagaimana kita hidup di dunia ini. Di antara banyak sekali orang dunia yang tidak percaya Tuhan. Gak heran kalau saya datang ibadah, kursi tidak penuh. Tapi waktu perjalanan ke sini saya lihat, di trotoar, ya, saudara kita, saudara seberang kita, mereka bawa sejadah, mereka pakai pakaian putih, mereka rame-rame beribadah, penuh masjid. Kok kita kosong? Karena kita tidak mengenal janji Tuhan. Kenapa mereka beribadah dengan taat? 1 hari 5 kali. Karena mereka menantikan janji itu. Insya Allah, alhamdulillah. Tapi kita anak-anak Tuhan, apa kita tahu janji Tuhan itu bagi kita? Kita cuma taunya kita mau Tuhan untuk selamat ke surga. Tetapi kita tidak melihat janji itu waktu kita masih hidup di dunia seperti apa. Nah, banyak kehidupan kita terseok-seok, ya, menderita, merana di dunia. Kenapa? Punya bisnis bangkrut, punya pernikahan cerai. Apalagi saudara, punya tubuh sakit penyakit. Dan akhirnya Tuhan, aku mati aja, Tuhan bawa saya ke surga. Saya tidak menghakimi saudara. Tetapi itu saya berbicara tentang diri saya sendiri. Saya telusuri hidup saya waktu ikut Tuhan dari 2001 sampai sekarang. Bulan Mei kemarin saya kena usus buntu pecah. Saya mau mati saja. Kenapa? Saya udah gak bisa gerak. 2 hari lagi kalau tidak operasi, karena itu sudah ada nanah, darah yang menjadi nanah, itu harus disedot dan dioperasi. Kalau enggak nanah itu akan meracunin organ tubuh dan saya mati. Itu sudah tidak bisa makan, nafas cuma gitu. Setengah mati sekali. Saya bilang, Tuhan, saya tinggal sendiri di apartemen, tidak ada yang nolong saya. Saya bilang, Tuhan, saya kurang apa saya Tuhan? Saya udah belajar taat, saya masih belajar menyenangkan Tuhan. Tetapi kehidupan saya tuh tidak merasa satu keberuntungan waktu saya tanpa ikut Tuhan. Saya bisa ngejar keartisan saya bisa terkenal, saya bisa punya uang. Saya punya ini, punya itu, saya mau-maunya saya. Tapi waktu saya udah ikut Tuhan, kok terbatas ya. Ruang lingkup saya semakin kecil. Gak bisa ke kiri, gak bisa ke kanan, cuma lurus saja. Tapi kok belok-belok, tapi tetap satu arah. Gak bisa kita macam-macam. Coba saudara dari pengusaha hari ini, anak Tuhan yang taat. Bisa gak keluar dari pajak? Gak bisa. Ditangkap. Tuhan melihat. Susah kan jadi orang benar? Susah. Saya ngalamin. Tuhan gak enak jadi orang benar? Gak enak, tapi kesudahannya. Amin saudara. Jadi kita ini sedang diproses untuk kesudahannya. Sama kayak agama-agama lain. Mengajarkan apa? Melihat akhir hidup kita. Karena yang di dunia ini cuma sementara, tidak kekal. Besok pun kita lihat di Amerika orang-orang kaya, Hollywood, aktor terkenal sekali. Bahkan Paris Hilton rumahnya kebakar. Dia nangis, dia berharap api dipadamkan, tapi tidak padam-padam sampai sekarang. Bayangin saudara, bisa lenyap. Kita cuman paling kaya siapa sih di Indonesia artis? Ya Raffi Ahmad mungkin ya. Di sana melampauin sudah. Tetap aja binasa semua apa yang mereka kejar. Apakah bisa kembali? Kita tidak tahu. Tapi kita sebagai anak Tuhan yang belum melampaui situ, kita udah fokus ya janji Tuhan. Amin. Saya coba ini ya. Nah bisa. Jadi ada 5 perjanjian Allah kepada manusia. Perjanjian yang pertama saudara kepada Adam dan Hawa. Nah perjanjian ini saudara kalau saya telusurin, saya pelajari bahwa ini mengenai ujian akan takut akan Tuhan. Kenapa manusia pertama jatuh dalam dosa? Karena ujiannya adalah mengenai takut akan Tuhan. Sekarang manusia pertama itu siapa? Adam. Adam diberikan kado, hadiah, yaitu istri namanya Hawa. Waktu dia belum diberikan Hawa, ini manusia masih menyenangkan Allah. Berdiskusi menunggu-nunggu Allah datang dari sorga ke Taman Eden. Ngobrol, main. Tiba-tiba berhari-hari, bertahun-tahun
mungkin berabad-abad, kita nggak tahu itu berapa lama Adam bergaul dengan Allah. Tetapi waktu dia menyenangkan Allah, Allah katakan tidak baik manusia hidup sendiri. Dikasih bonus, ya yang sepadan. Jenis kelaminnya berbeda tetapi sepadan. Karena binatang berpasang-pasang, masa manusia enggak. Jadi Allah menciptakan manusia yang lain yaitu Hawa. Dari apa? Tulang rusuknya Adam. Nah, sejak dari takut akan Tuhan, takut akan Allah, tiba-tiba tidak takut lagi. Takut sama istri. Karena apa? Si istri dibujuk sama iblis. Untuk apa? Melawan Allah dengan cara apa? Melanggar perjanjian dengan Allah. Kan janji Allah bilang apa? Kamu memerintah di sini. Ini kamu akan menjadi raja dan menjadi imam. Kamu menjadi raja di area Taman Eden. Berkuasalah. Beri nama segala makhluk di udara, di darat, dan di laut. Kamu beranak cucu, penuhi bumi, dan berkuasa atasnya. Terima kasih Tuhan, keren. Tetapi berjalan dengan waktu, si istri tidak takut akan Tuhan, tidak mengabaikan perintah Tuhan. Janji Tuhan bilang apa? Kamu memerintah, ini buat kamu. Tapi ada satu janji, jangan kamu makan buah pengetahuan dan buah kehidupan. Ada dua, tapi yang dimakan dulu pengetahuan. Waktu dimakan buah pengetahuan yang baik dan buruk, dia akan menjadi seperti Allah. Dia akan tahu kehendak Allah. Dia akan tahu yang buruk, dia akan tahu yang mana dosa, yang mana baik. Dia akan seperti jadi Allah. Itu bisikannya iblis. Jadi apa? Melanggar janji, saudara. Ini terjadi. Nah, ini akan terjadi perjanjian itu putus. Makanya dikatakan kamu mati. Waktu mati bukan berbicara tubuh, tetapi apa? The spirit. Hubungan itu putus. Manusia dan Allah putus hubungan. Akhirnya keluar dari zona dia menjadi raja buat Taman Eden itu. Keluar masih di bumi, masih. Makanya hari ini Taman Eden ditutup sama kerubin. Malaikat dengan pedang yang berapi-api menyala-nyala. Kalau kita orang media ya, MNC kan, kita bisa lihat apa green screen ya kan, blue screen, edit tiba-tiba di taman mana, di gedung mana, kita di sini. Itu kalau kita lihat secara kasat mata itu seperti 5D gitu ya. Manusia hari ini Taman Eden ditutup dengan kerubin itu kayak hilang, nggak bisa dilihat tapi areanya ada. Taman Eden masih ada di bumi ini. Sudah ada penelitiannya saudara. Di Alkitab pun mengatakan begitu. Tapi manusia keluar, tiba-tiba lihat loh kok udah kosong. Udah di luar area berbeda. Karena Taman Eden ditutup dengan kasat mata, tidak bisa dilihat dan tidak bisa ditentukan apa? Adanya dosa. Nah ini yang terjadi, perjanjian itu batal. Manusia tidak lagi jadi raja buat Eden. Dan keturunannya mengalami dosa keturunan. Yang kedua saudara, dalam perjanjian kepada Nuh, itu berbicara tentang ujian apa saudara? Ujian kesetiaan. Dari sini dikatakan apa? Allah akan memelihara bumi dan tidak membinasakan lagi kepada semua orang yang berdosa lewat air bah. Dan memberikan tanda di langit perjanjiannya berupa pelangi yang akan muncul setelah hujan. Sebagai janji perdamaian Allah tidak murka terhadap manusia. Ada dalam Kejadian pasal 8 ayat 20 dan Kejadian 9 ayat 17. Dan kedua, Allah akan menyelamatkan manusia melalui keturunan perempuan itu. Saudara, selalu ada perjanjian dan selalu ada bonusnya. Ya, ada berkatnya dalam satu perjanjian itu, saudara. Nah, waktu Nabi Nuh ini dilakukan suatu perjanjian, kenapa? Allah menciptakan manusia dan gagal. Begitu banyak manusia udah lahir, kemudian bumi itu penuh dan gagal. Dan Allah itu menyesal dikatakan. Karena di situ semua orang hidup dalam dosa. Dan dia melihat bahwa ada satu keluarga yang takut akan Tuhan. Tetap setia, walaupun satu isi bumi itu hidup dalam dosa. Keluarga Nuh. Makanya di situ kesetiaan Nuh teruji. Kemudian Nuh disuruh Allah bikin bahtera untuk menyelamatkan seisi keluarga. Tapi apa yang terjadi saudara? Dalam keluarga pun ada satu lagi pengkhianat. Siapa saudara anaknya Nuh yang berdosa? Ada Sam, Ham, and Yafet.
Ham jatuh dalam dosa. Nah di situ saudara, terulang lagi dosa. Kegagalan terjadi lagi. Walaupun Tuhan bilang tidak membinasakan seluruh umat manusia. Tetapi Tuhan berjanji dengan apa? Waktu habis hujan ada pelangi. Gak heran saudara-saudara, waktu kejatuhan manusia, selalu ada Tuhan memberikan kasih karunia, selalu memberikan pengampunan. Begitu pula di zamannya Nuh, perjanjian kedua. Dan perjanjian yang ketiga, saudara, perjanjian kepada Abraham. Ini berbicara tentang ujian apa, saudara? Iman. Kenapa saya katakan iman? Karena Abraham dikatakan bapak beriman. Karena waktu dia mempersembahkan anak yang Tuhan janjikan, sampai 80 tahun gak punya anak. Waktu punya anak Tuhan bilang, kamu beriman sama aku. Oke, dites imannya melalui apa? Persembahkan anakmu satu-satunya itu. Ishak dipersembahkan. Karena teruji, Abraham lolos. Dia beriman. Dia dijadikan bapak untuk semua bangsa. Dikatakan di sini, Allah menjadikan sebuah keluarga yang besar, bahkan menjadikan Abraham bapa dari segala bangsa di muka bumi. Memberikan juga tanda bagi bangsanya melalui para pria untuk disunat, untuk memisahkan Abraham dan keluarganya dulu. Tanda ini menunjukkan bahwa kesuburan dan masa depan bangsa ada di tangan Allah. Lihat saudara, waktu Allah berjanji, Allah menepati, dan Allah itu memberikan suatu tanda bagi manusia, bagi Abraham. Oke, kamu akan diberkati, tapi kamu harus memakai tanda ini. Ya, mulai hari ini semua keturunanmu, ya, pria-pria pengikutmu semuanya harus disunat. Nah heran saudara, saudara sepupu kita semua lahir langsung sunat. Apakah kekristenan kita hari ini ada yang sunat, ada yang enggak? Banyak enggak sunat, karena apa? Ya bukan dari Taurat kita, tetapi kita sudah disunatkan secara hati kita melalui Yesus. Nanti ada di perjanjian baru, dikatakan Rasul Paulus itu penjelasan tentang sunat. Nah disinilah selalu Tuhan untuk membedakan pengikut Abraham, keturunan Abraham sama yang bukan, saudara. Tuhan selalu memberikan tanda. Kalau Nuh, pelangi. Ya, gak heran kejatuhan anak Nuh apa? Homoseksual kan. Kejatuhan Sam itu apa? Homoseksual. Nah, orang-orang LGBT homoseksual bangga dengan apa? Kejatuhan tersebut. Kemudian apa? Lambang mereka apa? Bendera mereka warna apa? Pelangi. Di situ wow, Bible ini dahsyat ya. Mau akhir zaman, mau awal zaman, kita buka Alkitab kok sama. Reasonnya ada semua saudara. Maka waktu kita pelajarin Tuhan, wow, kita hidup di zaman yang membingungkan ini, yang susah setengah mati. Segala macam tuh teknologi ada, tetapi kita balik lagi. Zaman dulu, kan jadul, itu tetap korelasinya sama, klop. Tidak ada penyangkalan sama sekali. Nah di sini pun begitu, sunat lahir. Untuk apa? Di situ menandakan kenapa sunat saudara. Karena Abraham mandul. Istrinya pun dikatakan mandul. Tetapi tanda itu bahwa urusan keturunan, kalau udah disunat itu berserah sama Tuhan. Karena itu tanda Tuhan untuk memberkati. Untuk keturunan Abraham. Amin saudara. Yang keempat perjanjian kepada Musa. Perjanjian kepada Musa ini adalah ujian mengenai apa? Ketaatan. Setelah saya pelajarin, Musa salahnya apa sih? Ketaatan. Waktu Musa dipanggil Allah pertama kali, dia selalu menyangkal. Allah, aku tidak pandai, aku tidak fasih lidah. Sama seperti saya. Saya secara casting, kalau dari dulu saudara di casting, wah Irwan logatnya masih Palembang sekali. Masih cadel, kadang masih ngomong juga agak susah. Tapi belajar firman, memperkatakan firman, mulai asik dan akhirnya keluar. Loh kok saya bisa membagikan firman dengan lancar. Musa juga begitu, Tuhan saya tidak pandai lidah. Gak apa-apa, saya akan pakai kamu. Akhirnya Tuhan mengalah juga akhirnya. Ya udah panggil kakak kamu Harun. Aku akan mengurapi dia untuk memakai lidahnya untuk berbicara.
Kepemimpinannya di mana? Musa. Tetapi ahli bicaranya siapa? Harun. Nah di situ ketaatannya Musa itu selalu argue, selalu bertanya sama Tuhan, Tuhan aku tuh gak sanggup bagaimana bahwa ini bangsa ini begitu mendumel sama Tuhan. Selalu membelot. Baru saya dapat hukum, 10 hukum Allah, hukum Taurat turun, tiba-tiba turun, lihat. Sudah menyembah lembu emas, kesel, marah. Udah Allah tetap kasih karunia, berkati. Waktu mereka haus, Musa kita haus, kau bawa kami keluar dari tanah Mesir, tapi tanah perjanjian mana nih puluhan tahun gak nyampe-nyampe. Kau mau kami mati kelaparan. Pada setiap hari dapat mana, ya kan? Mau makan daging dikirim pakai gagak, burung gagak. Makan daging bisa, tiap hari gak kelaparan. Pengen minum, kehausan. Oke, Tuhan katakan udah, kamu katakan sama batu karang, keluarkan air, bangsaku mau minum. Tuhan terlalu sayang nih sama umatnya. Kesel pakai tongkat dipukul, das, keluar air. Keluar, tapi rasanya apa saudara? Pahit. Bangsa Israel minum, wah pahit, wah gimana nih? Itu berbicara apa? Musa ini lagi belajar ketaatan, ngeyel. Kenapa? Musa ngelihat, aduh dengan mata kepala bangsa Israel sebegini, mau melawan terus. Dia juga akhirnya ditaatin oleh Allah sampai akhir hidupnya. Apakah tanah perjanjian Musa menginjak ke situ? Enggak nyampe. Yang nyampe siapa? Yosua. Bangsa Israel nyampe dan dia cuma boleh di luar tanah perjanjian, cuma melihat. Kenapa? Itu berbicara ketaatan. Amin saudara. Nah di sini katakan seperti ini. Allah membebaskan bangsa umat pilihannya yang sudah lama dijajah. Disiksa untuk datang kembali beribadah kepadanya. Dan memberikan tanah perjanjian yang penuh dengan berkat. Allah pun memberikan hari Sabat sebagai tanda umatnya untuk kembali mencari dan beribadah kepadanya. Ada selalu tanda. Tadi sebelumnya itu kan pelangi, kemudian sunat. Ini apa? Hari Sabat. Kita pelajarin firman, ternyata ada reason semua. Kenapa hari Sabat? Karena dari Senin 7 hari, 1 minggu, bangsa Israel dipaksa untuk bekerja. Makanya Tuhan marah, kenapa? Tidak, bangsa Mesir itu menjajah dan menindas bangsanya. Sebenarnya untuk membentuk karakter bangsa Israel. Tapi di situ kelewatan sudah. Tuhan pilih Musa untuk bangsanya kembali menyembah Tuhan. Amin saudara. Itulah muncul hari Sabat. Yang kelima, perjanjian kepada Daud. Daud berbicara tentang apa saudara? Ujian tentang penguasaan diri. Siapa yang tidak tahu cerita Raja Daud? Waktu saya googling gambarnya Raja Daud, banyak filmnya, versinya, keren-keren sekali. Saya pun kalau dengar cerita tentang Raja Daud itu dari kecil suka sekali ya, karena apa? Kita anak kecil ya, pengen seperti Raja Daud. Kenapa? Raja Daud itu diurapi, dikasih, disayang. Tetapi Raja Daud jatuh dalam apa saudara? Jatuh dalam apa? Penguasaan diri. Padahal dia waktu kemerah-merahan dipakai Tuhan mengalahkan Goliat. Jadi raja, mau dibunuh oleh mertuanya dia, tetap Tuhan luputkan. Mau dibunuh oleh anaknya sendiri, Absalom, diluputkan. Tetapi dia tidak menguasai dirinya. Dia jatuh dalam perzinahan. Dan dia jadi seorang pembunuh, perencana pembunuh. Saudara, di sini kita belajar ya, bahwa Allah memberikan tahta raja dan keimaman. Yang dulu Daud itu adalah anak muda yang taat menyembahnya. Dan melalui keturunannya dan tahtanya dan kerajaannya akan bertahan selamanya. Dan lahirlah Mesias untuk menembus umatnya. Saudara, kenapa harus dari keturunan Daud? Saudara, Daud dicerminkan sebagai satu pribadi yang rendah hati. Daud pun kalau ditelusurin, dia tuh anak yang terbuang.
dari kakak-kakaknya yang dipersiapkan menjadi jenderal, dari panglima perang, tetapi dia tidak disekolahin untuk menjadi panglima bahkan. Dia cuma disuruh menggembalakan kambing domba, 2-3 kambing domba. Dia setia, dia nangis, dia menyembah Tuhan. Nggak adil, kenapa? Papanya tuh Isai itu punya istri muda. Dan anaknya ini Daud. Jadi yang isi tua ini anaknya jadi sekolah jenderal, panglima perang. Apa dia terbuang? Iya, dia hatinya hancur. Makanya waktu Samuel dipanggil Allah untuk memilih anak Isai untuk menjadi raja. Ini bukan, suara Tuhan bilang bukan. Tiba-tiba Allah berbicara, tanya Isai. Samuel menanya Isai, panggil anaknya, masih ada lagi. Mana anakmu habis? Habis. Ada masih. Di mana? Di padang. Oh iya, sampai lupa bapaknya punya anak masih 1 Daud. Saudara-saudara, luar biasa bukan? Disitulah seperti kita. Kita dipilih Tuhan, siapa kita ini? Ada yang lahir dari keturunan Yahudi? Enggak ada. Ini kalau Yesus tidak datang, perjanjian yang baru datang, kita ini tidak layak menerima keselamatan. Hanya bangsa Yahudi, bangsa Israel. Tetapi karena melalui perjanjian yang baru, saudara, ini saya katakan bahwa semua perjanjian Allah kepada umatnya di perjanjian lama, semua gagal. Karena ujian yang harus dilewati mustahil bagi manusia. Selalu ada kegagalan, oleh karena itulah Allah memulai dengan kembali perjanjian baru. Perjanjian yang sempurna sudah diberikan lewat Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Ibrani 7 menuliskan bahwa demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Tidak ada lagi Tuhan bikin perjanjian selain Yesus, selesai. Perjanjian baru dituliskan, close. Dan waktu saya ditanya sama keponakan saya, minggu lalu waktu saya pulang Natalan, saudara, ponakan saya kuliah di ITB, generasi milenial, semester 4, dia bilang, saya waktu itu nginjilin dia dari SMP, SMA, kemudian dia mau dibaptis, terima Tuhan. Kembali pas dia udah kuliah, udah 1-2 tahun gak ketemu, dia tanya, Uncle, kalau sekarang ini kan banyak orang mengaku juru selamat. Di luar itu ada di Bandung gini, nabi mengaku segala macam Tuhan. Terus dia bilang, bagaimana kita mengidentifikasikan kalau ini bukan pengajaran sesat ataupun dia bukan seperti Yesus. Dia ngaku Yesus kan di ini banyak, di negara mana itu. Gampang sekali kok kalau kita baca firman. Yesus datang sebagai menebus umat manusia dalam tubuh 100% manusia, 100% Tuhan. Dia datang untuk menebus dan menyelamatkan manusia. Tapi waktu dia udah naik ke surga, waktu umur 33 tahun disaksikan oleh 12 murid dan 300 pengikutnya dan para pasukan Romawi naik ke surga dengan kasat mata. Dan dia akan berjanji kembali. Dengan apa? Dengan tubuh kemuliaan. Dan dia datang bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai hakim. Jadi datang dari surga turun. Jadi nggak mungkin lagi orang berbicara, aku ini bereinkarnasi dari Yesus. Reinkarnasi dari, bohong. Alkitab udah bilang, guru sesat. Nabi-nabi palsu. Kenapa? Yesus datang kembali kedua kali. Kasat mata turun. Saat langit terbuka, terang segala macam. Itu wahyu dan dituliskan. Udah jelas sekali. Tuhan datang kedua kali, bukan sebagai manusia. Dia datang sebagai Tuhan dan sebagai hakim. Saudara-saudara, 3 hari yang lalu, kalau saudara tinggal di Amerika, Los Angeles, apa yang saudara rasakan? Itu langit merah semua. Panas, api di mana-mana. Khusus di bukit itu ya, di apa namanya itu, pemukiman orang kaya ya. Saudara, Palisade itu ya. Palisade, saya pernah ke sana saudara, waktu saya pelayanan pertama 2015, saya diajak jalan ke sana. Wow, keren banget ya ini. Rodeo Drive gitu kan, jalan Rodeo Drive itu tempat belanja-belanja, tempat barang-barang outlet, orang-orang branded semua.
Terus tinggal di klaster sebelah, saya bilang, oh rumahnya masih murah ya, nggak terlalu mahal ya. Belum 1 juta US, ya 10 M lah. Di Indonesia 10 M nggak dapat seperti ini, keren banget. Kalau punya duit pengen. Itu kan 10 tahun yang lalu saudara. Saya masih punya mimpi-mimpi ini kan. Tetapi waktu saya lihat Irwan hari ini. Orang kaya terkenal punya nama baik segala macam. Habis yang dia kejar. Terbakar semua. Terus saya lihat lagi tanggal 6 Januari di Polandia, di Paris, badai, banjir. Kita lihatnya udah biasa, kenapa? Akhir zaman. Dan Tuhan katakan, tanda akhir zaman udah jelas. Manusia akan jahat, yang baik akan tambah baik, gak ada yang di tengah-tengah. Terus apalagi tanda-tanda bencana alam. Tanda-tanda apa lagi? LGBT. Tanda-tanda apa lagi? Perang. Saudara, ini saya ngomong merinding loh saya, saudara. Kalau kita nggak benar-benar dalam Tuhan hari ini, mengerikan dan tanda jelas sekali tiap hari kita lihat Instagram, TikTok, perang. Indonesia katanya Prabowo udah gabung ke Bridge. Saudara tahu? Belum tahu? Google, udah gabung ke Bridge. Area timur ya. Di situ ada China, ada siapa? Rusia. Barat ada apa? NATO. Saudara, ini bukan perang dingin lagi. Udah perang dunia ketiga diawali. Apalagi. Tapi satu tandanya jelas Tuhan tiba-tiba akan hadir. Satu yang belum penuh. Berita firman telah disebarkan, telah didengar sampai ke ujung bumi. Itu tanda kesudahannya Tuhan datang. Saudara, berita firman ini sudah bisa nyampe apa melalui media. Tapi kan banyak bangsa-bangsa kecil ada yang belum punya internet, belum nyampe. Itu perlu apa? Misionaris. Perlu anak-anak Tuhan yang menyampaikan firman. Jadi sehingga waktu kedatangan Tuhan datang, penghakiman datang, mereka dihakimi sesuai pengetahuan mereka, keimanan mereka. Sudah terima Tuhan belum atau belum? Kenapa? Oh, nyangkal. Karena saya tidak pernah dengar Yesus, mungkin mereka bisa berargu sama malaikat atau dengan Allah. Tuhan katakan, kedatangan kedua adalah terakhir itu apa? Berita firman sudah sampai ke setiap manusia yang hidup. Saudara, berarti ada manusia-manusia yang belum mendengar firman Tuhan hari ini. Amin saudara. Dan saya baru Google kemarin. 1 hari yang lalu. Kekristenan terbesar terjadi sekarang adalah apa? Di bangsa China. Pertobatan paling banyak di China. Bayangin saudara. Saudara lihat China sekarang. Diberkati luar biasa ekonominya. Sangat dahsyat teknologinya. Negaranya. Kok bisa? Di mana firman disebarkan luas. Di situ ada berkat. Ada kelimpahan. Amin saudara. Siapa yang diberkati pada siang hari ini mengenai firman Tuhan? Oke. Saudara-saudara, pertanyaannya adalah, janji Allah sudah digenapi. Maukah kita menerima janji Allah? Memberikan hidup kita, menyerahkan dosa kita, meminta Roh Kudus Tuhan untuk dan datang tinggal memimpin hidup kita. Sehingga kita bisa dipanggilnya kembali menjadi anak-anak kesayangannya Dia. Siapa yang mau? Kita angkat tangan sama-sama. Kita tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa mengucap syukur buat siang hari yang indah ini Tuhan. Kami bisa beribadah di sini Tuhan. Kami belajar firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan janji-Mu iya dan amin. Kami semua sudah ditebus oleh darah-Mu. Kami sudah dibenarkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Tinggal saatnya kami introspeksi diri kami Tuhan. Bercermin dengan kehidupan kami, iman kami Tuhan. Tahun-tahun lalu mungkin kami masih ragu-ragu. Biarlah tahun ini Tuhan kami menetapkan hati kami. Kami mau kembali pada kasih mula-mula-Mu Tuhan. Kami mau semakin beriman di tengah dunia yang tidak beriman. Di tengah dunia yang kacau balau. Akan terjadi perang. Dunia yang tidak semakin membaik. Bahkan prediksi dari NASA, dari seluruh bangsa akan ada terjadi perang. Ekonomi akan memburuk. Bahkan negara kita juga. Kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan akan diluputkan.
Tuhan kami percaya Tuhan Kau akan pakai kami melalui iman kami yang tahun ini kami mau kembali memegang Engkau lebih kuat, lebih mendalam, lebih mendasar lagi akan kasih-Mu. Sehingga kasih itu bisa terpancar dalam kehidupan kami menjadi berkat, menjadi terang dan garam bagi dunia ini Tuhan yang sedang hancur. Secara moral, secara karakter, secara ekonomi, semua bangsa, semua dunia hancur Tuhan. Mereka sedang menantikan Mesias, tetapi Sang Juru Selamat sudah hadir 2000 tahun yang lalu. Dan mereka tidak mengenalnya. Biarlah pakai kami Tuhan. Biarlah saat ini Kau pakai kehidupan kami. Jadi garam dan terang. Jadi alat-Mu Tuhan. Sehingga orang dunia akan datang kepada Engkau melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan tempat ini. Berkati ibadah ini Tuhan. Berkati setiap yang datang bahkan yang tidak datang Tuhan. Berkati kantor ini. Berkati MNC. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayani tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar tempat ini Tuhan dipenuhi kursi-kursinya dengan teman-teman kantor yang ragu, yang belum mengenal Tuhan, yang tidak punya Tuhan. Bisa pakai kami Tuhan untuk memberitakan Injil keselamatan bagi mereka, untuk mengajak mereka beribadah. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa pada siang hari ini Tuhan, kami mau membawa pokok doa kami Tuhan pada ibadah POWI ini. Kami bersyukur atas pernyataan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita selama ini. Kami berdoa untuk tim yang mengambil bagian dalam pelayanan POWI hari ini. Tuhan terus berkati dan pakai lebih luar biasa dalam segala talenta yang Tuhan berikan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Haritanu Sudibyo dan keluarga beserta seluruh unit bisnis MNC Group. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin perusahaan ini dengan baik. Kami berdoa Tuhan buat Ibu Endang Mayawati yang Tuhan percayakan memimpin MNC Vision dan K-Vision serta jajaran BOD yang ada. Kiranya hikmat Tuhan menyertai dan bekerja dalam setiap kebajikan dan strategi yang dijalankan dalam perusahaan. Kami berdoa buat live channel, kiranya Tuhan terus menjadi alat bagi Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Kami berdoa buat pengurus POWI dan setiap jemaat POWI yang kiranya Tuhan mampukan agar semakin mengerti kehendak Tuhan dan melayani Tuhan dan bertumbuh dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk setiap karyawan MNC Group yang sedang sakit, kiranya kuasa kasih Tuhan memberi kesembuhan dan sukacita bersama seluruh anggota keluarganya. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia dalam menghadapi segala permasalahan, kiranya Tuhan menolong dan melindungi. Kami berdoa untuk Presiden Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming beserta seluruh jajaran pemerintahan, kiranya Tuhan memberikan hikmat dari Tuhan dalam mengambil setiap kebajikan dan diberikan kekuatan dalam memimpin bangsa ini sehingga kami semua mendapat kehidupan dalam bangsa ini yang adil dan makmur. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita terima berkat dari surga. Terimalah berkat dari surga, dari Allah Bapa Surgawi, melalui Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Melalui Roh Kudus yang sudah menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Menjemput kita semua dengan tubuh kemuliaannya. Terimalah berkat ini, semua yang terima berkat kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan
Puji Tuhan, demikian ibadah kita pada hari ini. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya.